Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, Gubernur Papua memasuki tempat acara. Sambutan taruh dulu supaya Bapak fokus di ini dulu, nanti Bapak baca dari sini ke sini. Ya, ini dulu baru ke sini. Pak, ini nanti siapa cepat. Setelah Bapak baca itu langsung pakai. Mohon kepada rekan-rekan wartawan untuk kembali ke tempat. Yang itu nomor 2. Selamat sore, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Papua, yang kami hormati Wakil Gubernur Papua, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, PLT, Sekretaris Daerah, para asisten, para kepala SKPD, para staf ahli, para pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, Komisaris Utama, Direktur Utama Bank Papua, Bapak Ibu, para tamu undangan hadirin yang kami hormati. Acara pelantikan Sumpah Janji Jabatan Penjabat Sekretaris Daerah Papua dan Penjabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua pada hari ini, Kamis 20 November 2025 dimulai. Hadirin dimohon berdiri, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Gubernur Papua. Keputusan Gubernur Papua nomor (2) SK.800.1.3.3 garis datar 12990 tentang pengangkatan penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua membaca Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor (2) 100.2.2.6 garis 8926 garis SJ tanggal 7 November 2025
tentang persetujuan pengangkatan penjabat sekretaris daerah Provinsi Papua, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil atas nama Lukas Christian Sohilait ST.MSI, NIP 1969 04 14 1990 03 1007, pangkat golongan ruang Pembina Utama Madya 4D, jabatan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai penjabat sekretaris daerah Provinsi Papua. Kedua, kepada pegawai negeri sipil sebagaimana diktum ke-1 dapat diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 20 November 2025, Gubernur Papua tertanda Matius D. Fahiri SIK MH, Komjel Pol Purnawirawan. Tembusan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 2 dan seterusnya. Keputusan Gubernur Papua nomor (2) SK.800.1.3.3 garis datar 12991 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Gubernur Papua membaca 1. Surat Kepala BKN nomor (2) 05681 garing R garis datar AK titik 0203 garing SD garing K garing 2025 tanggal 10 Juni 2025 tentang rekomendasi hasil seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. 2. Surat Menteri Dalam Negeri nomor (2) 100.2.2.64362 SJ tanggal 8 Agustus 2025 tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua dan nomor (2) 100.2.2.6 garing 8796 garing SJ tanggal 3 November 2025 tentang persetujuan pengangkatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi Pratama Inspektur Daerah Provinsi Papua, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang nama-namanya tersebut dalam lajur 2 dari tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dengan ucapan terima kasih atas segala jasanya selama memangku jabatan tersebut.
dan untuk selanjutnya menunjuk, mengangkat, dan memindahkan dalam jabatan tempat kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, bahwa pegawai negeri sipil pada diktum ke-1 selama memangku jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 setiap bulan diberikan tunjangan jabatan struktural berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia dan insentif khusus berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan. Keempat, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta. 2 dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 20 November 2025. Gubernur Papua tertanda Matius D. Fahiri SIK MH, Komjen Pol Purnawirawan. Lampiran Keputusan Gubernur Papua nomor .2 SK.800.1.3.3 garis datar 12991 tanggal 20 November 2025. Fretien Dani Meno Kenneth Korwa STP MH sebagai Inspektur Daerah Provinsi Papua. Ahmad Jalali SH sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Gubernur Papua tertanda Matius D. Fahiri SIK MH, Komjen Pol Purnawirawan. Selesai. Persiapan pelantikan. Kepada pejabat yang akan dilantik didampingi rohaniwan mengambil tempat. Gubernur Papua disilakan mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah janji jabatan. Sebelum saya mulai mengambil sumpah janji, saya ingin bertanya, khusus dijawab oleh pejabat yang beragama Islam. Apakah saudara bersedia bersumpah? Bersumpah dengan cara agama apa? Islam. Khusus dijawab oleh pejabat yang beragama Kristen Protestan. Apakah saudara-saudara bersedia berjanji? Bersedia. Berjanji dengan agama apa? Kristen Protestan. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji
yang akan saudara-saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah atau janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara-saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam diri saudara-saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Selanjutnya, saudara-saudara mengikuti kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan saya berjanji Bahwa saya akan setia dan taat akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Persiapan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan. Para saksi disilakan mengambil tempat. Yang pertama Bapak Jimmy Eswanimbo Esa M.Ed Dev. Yang kedua Bapak Urgenis Kamboya Esa MM. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan diawali penjabat Sekretaris Daerah Papua. Selanjutnya Inspektur Daerah Papua. Selanjutnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Selanjutnya para saksi.
Selanjutnya Gubernur Papua. Para saksi disilakan kembali ke tempat. Selanjutnya penandatanganan Fakta Integritas diawali penjabat Sekretaris Daerah Papua. Selanjutnya Inspektur Daerah Papua. Selanjutnya Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Selanjutnya Gubernur Papua. Pelantikan oleh Gubernur Papua. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 20 bulan November tahun 2025, saya Gubernur Papua dengan berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua nomor 800.1.3.3 12990 dan nomor 800.1.3.3 12991 tanggal 20 November 2025. Dengan ini resmi melantik. Pertama, Lukas Christian Soilait ST MSc NIP 196904 14 19 900 Pembina Muda Utama Madya sebagai penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua. Kedua, Frestian Deni Meno Kenet Korwa STP MH NIP 197501 15 200 3121007 Pembina tingkat 1 golongan 4B sebagai Inspektur Daerah Provinsi Papua. 3. Ahmad Jalali SH NIP 1968 0927 1996 10103 Pembina tingkat 1 4B sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan di atas pundak saudara-saudara. Semoga Tuhan menyertai kita semua.
Pelantikan selesai, Gubernur Papua disilakan kembali ke tempat. Kepada pejabat yang baru dilantik disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu para tamu undangan, hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan dengan seksama arahan Gubernur Papua dengan hormat kepada Komjen Pol Purnawirawan Bapak Matius D. Fakiri, SIK, MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan anggota Forkopimda Provinsi Papua. Yang saya hormati Pak Wakil Gubernur, Yang Mulia Wakil Ketua, yang saya hormati hadir juga Pak Ketua Dewan, terima kasih. Para asisten, sekda, dan staf ahli Gubernur Provinsi Papua, yang saya hormati para kepala organisasi perangkat daerah dan pejabat fungsional, para pejabat yang baru dilantik, undangan dan para hadirin yang berbahagia. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya. Hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan untuk mengikuti pelantikan pejabat sekretaris daerah dan pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Kok serius semua ya? Saya juga jadi tegang, ini terus serius-serius semua ini kan. Biasanya lantik orang banyak, hari ini juga kaku, saya sendiri kaku juga. Karena 2 tahun nganggur jadi. Hadirin yang saya hormati, nah kalau senyum kan enak tuh, tidak tegang-tegang ya Dokter Ari ya. Pelantikan ini adalah melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan, mendapat rekomendasi Kepala BKN serta persetujuan dari Menteri Dalam Negeri. Momentum ini bukan sekedar seremonial, melainkan penegasan komitmen kita dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat kepada Bapak Lukas Christian Soilait, ST, MSc. Biasanya suaranya besar, tapi sekarang yang telah resmi dilantik sebagai pejabat sekretaris daerah Provinsi Papua. Saya juga memberikan penghargaan yang tinggi kepada Ibu Susana Wanggai, SPD, MSOK, SC, ini kawan dia apa gelar terlalu panjang, saya lupa ini. Yang penting jangan sok ya. Atas dedikasi dan pengabdiannya selama menjabat sebagai pejabat Sekda Provinsi Papua. Semoga menjadi amal kebaikan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Hadirin yang saya hormati, ini adalah pelantikan pejabat struktural pertama yang saya lakukan sejak dilantik oleh Presiden sebagai Gubernur Papua periode 2025-2030. Hari ini kita melantik pejabat sekda dan 2 pejabat pimpinan tinggi pratama. Pejabat lain akan menyusul sesuai mekanisme dan kebutuhan organisasi. Yang dibilang menyusul nih, mulai getar-getir. Saya mau berlari, jadi kalian mau tahan kelas ya sudah, selamat tinggal.
Pelantikan hari ini juga menjadi pijakan penting dalam perjalanan Papua menuju transformasi Papua baru yang cerdas, sejahtera, dan harmonis. Kita menghadapi dinamika pembangunan yang besar, percepatan penataan birokrasi, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, penanganan isu keamanan, hingga peningkatan kapasitas fiskal dan pelayanan publik. Karena itu kita membutuhkan kepemimpinan birokrasi yang kuat, adaptif, dan berintegritas. Pemimpin yang mampu menjawab tantangan sekaligus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Papua menuntut birokrasi yang bekerja cepat, tepat, transparan, profesional, dan berorientasi hasil. Semoga itulah yang menjadi roh dari visi pembangunan Papua 5 tahun ke depan. Saudara-saudara yang baru dilantik, izinkan saya menegaskan beberapa hal penting. Pertama, pegang teguh integritas. Sekali lagi saya ingatkan, pegang teguh integritas. Bekerjalah jujur, transparan, dan bebas dari praktik koruptif. Integritas adalah fondasi seorang pemimpin birokrasi. Yang kedua, bangun komunikasi dan koordinasi yang efektif. Sinergi antara perangkat daerah adalah kunci keberhasilan program dan kebijakan pemerintah Provinsi Papua. Ketiga, pastikan kelancaran administrasi pemerintahan, kelola keuangan, kepegawaian, dan aset secara transparan dan akuntabel, serta perhatikan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 terkait efisiensi belanja negara. Yang keempat, fokus pada hasil yang berdampak nyata. Setiap rupiah anggaran harus kembali kepada rakyat dalam bentuk manfaat. Masyarakat menunggu kehadiran kita. Yang kelima, layani masyarakat dengan sepenuh hati. Jabatan adalah alat pengabdian, bukan tujuan. Prioritas tertinggi kita adalah kesejahteraan masyarakat. Keenam, jaga stabilitas dan persatuan. Pemerintah harus menjadi perekat kehidupan sosial, menghadirkan harmoni dan kedamaian di tanah Papua. Dengan semangat transformasi, mari kita jadikan amanah ini titik awal untuk memperkuat kualitas pelayanan pemerintahan, meningkatkan kinerja organisasi, dan menghadirkan kehadiran negara yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Saya pada kesempatan ini mengajak seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Papua untuk mendukung penuh para pejabat yang baru dilantik. Sinergi, disiplin, profesionalisme adalah kunci menuju pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Saya yakin dengan kerjasama yang solid, Papua dapat mewujudkan transformasi Papua baru yang maju, cerdas, sejahtera, dan harmonis. Papua yang bangkit, Papua yang percaya diri, dan Papua yang mampu berdiri sejajar dengan daerah maju lainnya di Indonesia. Akhirnya saya menyampaikan selamat bertugas kepada saudara-saudara yang baru dilantik. Tunaikan amanat ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan pertolongan, kekuatan, bimbingan, kesehatan kepada kita dalam menjalankan tugas mulia ini. Sekali lagi pada kesempatan ini saya ingatkan kepada semua, khususnya pejabat yang baru lantik, setelah ini langsung tancap gas. Pak PJ Sekda, Pak Kris langsung berkolaborasi dan semua stakeholder, termasuk membangun komunikasi intens dengan semua UPD. Jadikan tugas itu amanah, bangun komunikasi, tidak boleh ada sekat-sekat lagi dalam kepemimpinan saya. Mau berubah hari ini, bukan besok, tetapi pertama mulai dari diri kita sendiri. Setuju ya?
sekali lagi lewat kesempatan baik ini saya sampaikan kepada semua SKPD, bekerjalah. Tidak perlu takut. Kalau takut berarti Tuhan tahu. Bekerja jujur untuk tanah ini, untuk gubernurnya atau tidak. Setuju ya? Baik, sekali lagi saya sampaikan selamat dan terima kasih untuk semuanya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita dan meridai kita dalam perjalanan tugas kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Bapak Ibu, para tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan penyerahan surat tugas perintah PLT yang diawali pembacaan surat perintah tugas. Surat perintah tugas. Surat perintah tugas. 1. Susana Dewanggai SPD MS OCSC sebagai PLT Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua. Matius Hartono Wali SIP sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Mufli Musaat Esos sebagai PLT Kepala Bapperida Provinsi Papua. Immanuel Kore Esos MSI sebagai PLT Kepala BPSDA Provinsi Papua. Anton Yoas Imbenai SAG MSI sebagai PLT Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua. Oktavianus Ferat Yawan SSTP sebagai PLT Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur pada BKD Provinsi Papua. Kepada para pejabat yang sudah disebutkan nama-namanya, disilakan mengambil tempat di depan. Kami ulangi. Susana Dewanggai SPD MS OCSC sebagai PLT Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua. Martinus Hartono Wali SIP sebagai PLT Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua. Mufli Musaat Esos sebagai PLT Kepala Bapperida Provinsi Papua. Immanuel Kore Esos MSI sebagai PLT Kepala BPSDA Provinsi Papua. Anton Yoas Imbenai SAG MSI sebagai
PLT Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Papua, Jimmy Tesya SE sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Oktavianus Feratyawan SSTP sebagai PLT Kepala Bidang Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur pada BKD Provinsi Papua. Kepada para pejabat yang sudah disebutkan namanya, kami persilakan mengambil tempat di depan. Mohon kesediaan Gubernur Papua untuk menyerahkan surat perintah PLT. Dilanjutkan foto bersama. Siapa? Izin 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Mohon izin semangatnya. Ya 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Selesai. Demikian sesi foto bersama, kami persilakan kembali ke tempat. Lagu Tanah Papua. Oke. Hadirin dimohon berdiri menyanyikan bersama lagu Tanah Papua.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, para tamu undangan hadirin yang kami hormati, selanjutnya doa syukur yang disampaikan Ibu Pendeta Yosis Cipok STH, disilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, izinkan kami memimpin doa dengan iman Kristen. Bapak Ibu yang beragama sahabat dapat menyesuaikannya. Mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Maha besar Allah yang memiliki dunia dengan segala isinya, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji Dikau ya Tuhan, karena Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dan hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti pelantikan pengucapan sumpah dan janji ketiga hamba-Mu di hadapan pimpinan, di hadapan para teman-teman sekerja, terlebih lagi di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, kami menyerahkan ketiga hamba-Mu yang telah mengucapkan sumpah dan janji. Karena kemurahan dan perkenaan Tuhan, sehingga hari ini mereka dapat mengucapkan sumpah janji itu bukan hanya di hadapan pimpinan dan juga diri sendiri, tetapi terlebih dari itu, mereka mengucapkannya di hadapan Tuhan. Dan kiranya apa yang mereka ucapkan bukan hanya sebagai satu seremonial dalam satu pelantikan, tetapi sebagai satu pernyataan di hadapan Tuhan, bahwa mereka siap, mereka bersedia untuk mengabdi di tanah ini, untuk menjadikan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka sebagai satu tanggung jawab, sebagai satu ibadah di hadapan-Mu. Karena kami tahu Engkau yang mempercayakan tanggung jawab ini di hadapan mereka. Engkau pula Tuhan yang akan menuntut pertanggungjawaban itu pada akhirnya. Oleh sebab itu, kami bermohon untuk ketiga hamba-Mu. Engkau mengaruniakan hikmat, Engkau mengaruniakan kesanggupan, bahkan talenta karunia Engkau akan perlengkapi dalam kehidupan mereka. Sehingga dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka, mereka didapati cakap, mereka didapati setia, mereka sanggup dan dapat mempertanggungjawabkan itu secara benar, terukur, sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan untuk kemuliaan nama Tuhan yang mendatangkan dampak kesejahteraan bagi umat yang ada di tanah Papua. Memberkati keluarga yang dengan setia menopang ketiga hamba-Mu. Kiranya hari ini Tuhan menggenapkan sukacita mereka. Tuhan tetap memakai mereka, baik itu keluarga, baik itu rekan-rekan sekerja, untuk tetap menjadi penopang yang setia. Sehingga sepanjang menjalankan tugas tanggung jawab, mereka tahu persis ada banyak orang yang telah mendukung dan merindukan
perbaikan-perbaikan dalam pemerintahan yang ada. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena kami tahu bahwa peninggian itu berasal daripada Tuhan. Setiap orang yang bekerja dengan setia, setiap orang yang bekerja dengan jujur di tanah ini, Tuhan memperhitungkan. Dan pada waktu Tuhan, Engkau akan memakai para pejabat yang ada untuk memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk mereka yang setia. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kesempatan yang berbahagia ini, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Gubernur Provinsi Papua, hamba-Mu Bapak Matius Fakiri, beserta dengan hamba-Mu Bapak Wakil Gubernur. Mari Tuhan memberkati kedua hamba-Mu, sehingga terus-menerus diberi kemampuan dan kesanggupan oleh Tuhan untuk dapat menghimpun setiap potensi yang ada di setiap SKPD untuk menjadi satu kekuatan yang solid, menghadirkan pelayanan yang mendatangkan damai sejahtera di tanah Papua. Mari Tuhan, Engkau memberkati dengan kesehatan, Tuhan memberkati dengan kekuatan, Tuhan memberkati dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kerjasama dengan seluruh pimpinan OPD, kami berdoa Tuhan memampukan kedua hamba-Mu. Bahkan seluruh pimpinan Forkopimda, bahkan dengan pimpinan Dewan dan juga hamba-hamba-Mu yang hari ini bersama-sama kami di tempat ini. Bapak, kami bermohon berkat-Mu untuk mereka. Tuhan memberkati dengan hikmat, Tuhan memberkati dengan kesehatan, supaya momen-momen seperti ini boleh menyegarkan kami untuk dapat bekerja lebih giat dan melakukan yang terbaik di tempat ini. Karena kepercayaan itu berasal daripada Tuhan. Dan Tuhan pula yang berjanji akan menyertai setiap kami dalam bekerja di tanah ini. Engkau pula yang akan menuntut pertanggungjawaban itu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mohon ampun ketika ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, baik itu yang kami pikir maupun yang tersimpan di hati. Biarlah pengampunan-Mu menyuci kuduskan kami, sehingga di tempat ini, di tanah Papua, kami boleh menjadi alat-alat Tuhan yang besar, menyatakan kebesaran dan kemuliaan Tuhan melalui setiap pekerjaan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, Bapak Ibu yang memungkinkan acara hari ini boleh berlangsung dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Kami bermohon berkat-Mu untuk mereka satu persatu, karena kami tahu Engkau akan membalas sesuai dengan kasih dan kemurahan-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, Allah yang besar, dahsyat dan ajaib. Hanya di dalam dan melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, doa selesai. Bapak Ibu para tamu undangan hadirin yang kami hormati, demikian acara pelantikan dan sumpah janji jabatan penjabat sekretaris daerah Papua dan penjabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua. Acara kita akhiri dengan sesi foto bersama. Hadirin dimohon berdiri. Kepada rekan-rekan wartawan kami persilakan mengambil tempat di panggung.
Persiapan. Mohon izin, persiapan 1, 2, 3. Mohon izin sekali lagi senyumannya 1, 2, 3. Mohon izin semangatnya. Siap 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Selesai. Demikian sesi foto bersama. Selanjutnya penyampaian ucapan selamat kepada pejabat yang baru dilantik. Disilakan mengambil tempat, dan para pejabat Bapak Ibu yang baru diserahkan SKPLT untuk mengambil tempat di depan. Sekali lagi disampaikan kepada Bapak Ibu para penerima SKPLT, kami persilakan mengambil tempat di depan. Penyampaian ucapan selamat oleh Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Papua, para Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Papua, dan Komisaris Utama serta Direktur Utama Bank Papua, serta diikuti oleh Bapak Ibu para tamu undangan hadirin lainnya. Lewat tadi terlalu satu bentar Bang. Pak Mewan juga terlewat satu, dia tidak bilang Pak. Pak Jimmy. Saya baca dia penggelar lagi, tidak tahu betul gak 3 SD, KSOS, ada. Tidak, itu mau diminta lagi, nomor SK tidak ada. Apa? Kita langsung. Jadi kata, saya pergi ke bapak-bapak itu. Iya. Iya, saya tunggu Mas. Ada situ. Mas ini. Terima kasih ya Mas. Kak Jimmy punya sudah tadi kan? Asal kasih ke kakak lagi. Pergi ke kamar mandi dulu deh.